Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang sequence diagram. Video saya sebelumnya sudah membahas tentang class diagram, use case diagram, dan activity diagram. Nah, sequence diagram itu menggambarkan tentang interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, baik itu penggunanya, kemudian display, dan lain sebagainya. Nah, bentuk interaksinya adalah berupa message, yang dimana message itu dibuat berdasarkan urutan waktu. Nah, sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal waktu dan dimensi horizontal objek yang terkait. Nah, komponen dalam sequence diagram itu ada objek. Objek ini bentuknya adalah kotak, mewakili sebuah kelas. Mereka mendemonstrasikan bagaimana sebuah objek berperilaku pada sebuah sistem. Yang kedua, ada activation box. Komponen yang berbentuk persegi panjang yang menggambarkan waktu yang diperlukan sebuah objek untuk menyelesaikan tugas. Nah, lebih lama waktu yang diperlukan, maka activation box-nya akan lebih panjang. Nah, jadi ini nanti bentuknya adalah yang horizontal. Yang vertikal. Berdiri. Kemudian ada aktor. Aktor ini adalah diambil dari aktor use case. Jadi siapa yang melakukan sistem, siapa yang berperan dalam aktivitas di dalam sequence diagram tersebut. Kemudian ada leaf line. Nah, leaf line ini adalah komponen yang berbentuk garis putus-putus. Nah, leaf line itu biasanya memuat kotak yang berisi dari sebuah objek. Nah, jadi fungsinya adalah untuk menggambarkan aktivitas dari objek. Nah, ini adalah simbol yang kita gunakan dalam sequence diagram. Nah, ini adalah leaf line. Nah, nanti hubungan antara objek itu digariskan berdasarkan atau disambungkan di antara leaf line satu dengan leaf line yang lain. Kemudian ada aktor yang menggambarkan pengguna. Message, message itu adalah pesan yang terjadi di antara objek. Ada boundary, control class, dan entity class. Boundary ini digunakan untuk menggambarkan sebuah form, gitu ya. Nah, kalau control menghubungkan boundary dengan tabel. Terus kemudian bentuk seperti ini menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan atau class entity. Untuk simbol sequence itu ada dua, ada yang menggunakan seperti ini dan ada yang menggunakan kotak seperti ini. Nah, di sini contoh, yang melakukan adalah administrator. Nah, administrator ada objek layar login, check user, kemudian data user, dan menu utama. Nah, untuk layar login itu Anda bisa menggunakan ini. Layar login itu kan menunjukkan form. Selain Anda menggunakan kotak, Anda juga bisa menggunakan sistem logo boundary. Kemudian check control, Anda juga bisa menggunakan control class, bentuknya seperti ini. Data user itu menggunakan, karena data user itu adalah objek tabel tempat penyimpanan, itu bisa menggunakan entity class. Dan menu itu menggunakan form. Nah, sekarang dari administrator, ada message, masukkan ID dan password ke dalam layar login. Kemudian user dan password akan dicek, cek user. Nah, cocokkan dengan datanya yang ada di dalam tabel. Nah, jika valid, maka administrator akan masuk ke dalam menu utama. Ini yang disebut sebagai berdasarkan urutan waktu. Contoh lain, ini masih menggunakan autentifikasi user ATM. Ada user, kemudian ada objek ATM, ada ATM card.
User melakukan request card ya pada mesin ATM ya. ATM, oh maaf, ini panahnya ke kiri ya. Minta kartu, kemudian user memasukkan kartu ya. Diverifikasi oleh ATM card. Jika kartu oke ya, maka akan di request ATM akan request PIN ya. Kemudian user akan masukkan PIN, verifikasi PIN oke. Nah, setiap bagian itu harus digambarkan di masing-masing fungsi, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita lanjutkan di dalam Lucid ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, harus ada aktor. Nah, di sini terus kemudian kita masuk ke sekuen. Nah, kita lihat di sini, kita coba akan buat yang ini nih. Ya, ada layar login, cek user. Layar login itu menggunakan form, boundary, layar login. Terus kemudian cek user itu menggunakan kontrol. Nah, kemudian data user itu adalah entity. Ya, terus kemudian ada boundary untuk administrator layar login. Ini saya ganti jadi layar form login. Kemudian ini tetap kontrol. Data user menu utama. Ini administrator. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk menghubungkan, nah, khusus untuk Lucid ya. Khusus untuk Lucid kita menggunakan bantuan activation ya. Ya. Kalau untuk yang program-program yang lain nanti secara otomatis akan ada lifeline-nya. Nah, dari sini kita akan sambungkan menjadi message-nya user ID password. Kita sambungkan ke sini. User ID password. Nah. Terus kemudian user ID password juga ke sini. Agak susah untuk Lucid ya kalau ketika kita main Squen ya. Nah, terus kemudian user itu ke dalam data user. Dari sini kita sambungkan ke sini sama ID pas. Terus kemudian validasi dari ini. Ini validasi. Terus kemudian membuka menu utama.
Nah, ini adalah cara menyelesaikan atau membuat sekuen menggunakan lucid ya. Silakan Anda coba ya. Boleh menggunakan lucid, Star UML, EA ataupun lain sebagainya. Ya. Semoga berguna ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.